Mark Klok soal julukan Money Klok itu menyakiti hati saya. Mark Klok memberikan jawaban soal tudingan mata duitan yang diarahkan kepadanya saat pindah dari Persija Jakarta ke Persib Bandung. Bursa transfer sepak Indonesia dikejutkan dengan kepindahan Mark Klok dari Persija Jakarta ke Persib Bandung. Betapa tidak, Klok menyeberang dari dua klub yang memiliki rivalitas panjang dalam sejarah sepak bola nasional. Sering disebut El Clasico-nya Indonesia. Selain itu, kepindahan Klok ke Persib juga dipenuhi tanda tanya karena sejatinya sang pemain masih memiliki kontrak di Persija hingga 2023. Dugaan liar pun muncul. Pemain naturalisasi asal Belanda itu dituduh hanya mengejar nilai kontrak alias mata duitan ketika hijrah ke Persib. Sampai-sampai, Klok mendapat julukan baru, yakni Money Klok. Hashtag Money Klok pun sempat trending di jagat maya. Ternyata, julukan itu tidak disukai oleh sang pemain. Klok mengaku sakit hati sudah dicap mata duitan. Klok sebenarnya kurang suka ketika membahas masalah uang karena itu adalah hal yang sensitif. Namun, di sisi lain, Klok juga ingin menjelaskan bahwa setiap pekerjaan, termasuk pesepak bola seperti dirinya, tidak bisa lepas dari uang. Uang adalah konsekuensi ketika pekerja, atau pesepak bola dalam hal ini, telah menuntaskan tugasnya. Akan tetapi, hal itu, menurut Klok, tidak serta-merta membuat orang hanya mementingkan uang dalam pekerjaannya. Selain Mark Klok, ini deretan pemain Persija yang pindah ke Persib. Pemain sepak bola Mark Klok resmi bergabung dengan Persib Bandung. Di tengah kabar kompetisi Liga 1 yang masih belum jelas, Mark Klok memilih tidak memperpanjang kontrak dengan Persija Jakarta dan memilih hijrah ke rivalnya. Kabar transfer ini resmi diumumkan oleh pihak Persib Bandung pada Rabu, 30 Juni 2021 kemarin. Kepindahan gelandang naturalisasi ini dari Persija ke Persib mengejutkan banyak pihak karena kedua tim tersebut memiliki sejarah rivalitas yang cukup panjang. Berikut daftar pemain yang memutuskan hengkang dari Persija ke Persib. Mark Klok. Kepindahan Mark Klok ke Persib sempat menjadi trending di media sosial. Klok menjadi pemain anyar yang berhasil didatangkan Persib di tahun 2021. Sebelumnya, Mark Klok bergabung dengan Persija pada 2020. Jendry Pitol. Jendry Pitol bermain dengan Persija pada 2010 hingga 2011. Ia kemudian pindah ke Persib pada akhir 2011. Aliudin. Aliudin memperkuat Persija sejak 2007 sampai 2011. Ia membentuk Trisula Malk ABG bersama Bambang Pamungkas dan Greg Mwokolo. Aliudi kemudian pindah ke Persib pada musim 2011. Tony Sucipto. Pada musim 2011, Tony Sucipto menyeberang dari Persija ke Persib. Ia berseragam Maung Bandung hingga 2008, sebelum kembali lagi ke Persija pada musim 2019. Abanda Herman. Pria asal Kamerun ini merupakan bek andalan Persija sejak 2006 sampai 2010. Ia selalu menjadi pilihan utama pelatih Rahmat Darmawan, Sergei Dubrovin, Danurwindo, dan Benny Dolo. Pada musim 2011, Abanda memilih untuk memperkuat Persib. ATF memperkuat Persija sejak 2004 sampai 2009. Ia kemudian memilih hijrah ke Persib pada musim 2008. ATF begitu populer di Persib. Ia dianggap sebagai ikon sekaligus legenda karena kesetiaannya pada klub. Pada akhirnya ia meninggalkan Persib untuk pindah ke Mitra Kukar pada 2019. Mark Klok menambah deretan panjang pemain Persija yang akhirnya memilih pindah ke Persib Bandung. Tidak ada nama Boaz Solosa dalam daftar bidikan Arema FC. Arema FC dikabarkan menjadi klub yang turut tertarik merekrut mantan kapten Persipura Jayapura, Boaz Solosa. Sejumlah kabar beredar meyakini Singo Edan memiliki kemampuan untuk merekrut Boaz Solosa. Secara finansial, Arema FC memang memiliki kekuatan untuk merekrut Boaz karena sokongan dana dari Presiden Anyar Klub, Gilang Widya Pramana. Pengusaha asal Malang itu memang sedang berambisi untuk membentuk Singo Edan bertabur bintang. Namun,
Ketika kabar perekrutan Boas dikonfirmasi kepada manajemen, nama mantan kapten Persipura itu hanya rumor belaka. Sampai detik ini, striker berusia 35 tahun itu tidak ada dalam daftar pemain baru yang disodorkan oleh pelatih. Kami tidak ingin berspekulasi. Pemain yang direkrut pasti mendapatkan rekomendasi dari pelatih. Pemain yang resmi akan datang, tanda tangan kontrak, dan diperkenalkan kepada media, ujar Sudarmaji. Artinya, musim ini Boas Solosa dipastikan bakal bermain di klub selain Persipura dan Arema FC. Ada beberapa klub besar lain yang juga dikaitkan dengan namanya, seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, Borneo FC, dan PSM Makassar. Artinya, musim ini Boas Solosa dipastikan bakal bermain di klub selain Persipura dan Arema FC. Ada beberapa klub besar lain yang juga dikaitkan dengan namanya, seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, Borneo FC, dan PSM Makassar. Aktivitas pemain Persib selama PPKM darurat, Ahmad Jufrianto tambah porsi latihan. Bek Persib Bandung, Ahmad Jufrianto, mengaku menikmati dan melahap semua program latihan yang diberikan tim pelatih dalam masa PPKM darurat Jawa dan Bali. Bahkan demi menjaga kondisinya, Ahmad Jufrianto pun menambah sendiri porsi latihannya. Ahmad Jufrianto mengaku tak ada kendala selama menjalani latihan mandiri. Bahkan pemain Persib Bandung yang karib disapa Jupe ini berinisiatif menambah porsi latihan sendiri demi menjaga kondisi fisiknya agar tetap stabil jika suatu saat nanti kembali berkompetisi. Jupe mengakui memiliki cara tersendiri dalam menambah porsi latihan. Mantan pemain Sriwijaya FC itu memanfaatkan alat-alat kebugaran yang berada di rumahnya. Selama menjalani program latihan, Jupe terkadang mengajak sang anak untuk ikut serta. Apalagi anak tercintanya mempunyai waktu luang karena pembelajaran sekolah dilakukan secara online. Sejauh ini aktivitas bersama sang anak lebih banyak dilakukan di kediamannya. Biasanya, Jupe mengajak keluarga kecilnya bersepeda di sekitar rumah. Seperti diketahui, Persib Bandung meliburkan para pemainnya karena mengikuti kebijakan pemerintah dalam menerapkan PPKM darurat di Jawa dan Bali yang sudah dimulai sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Namun, para pemain tetap mendapatkan program latihan secara mandiri di rumah masing-masing. Pemain pun wajib memberikan laporan latihan dengan format video. Antisipasi perpanjangan masa PPKM darurat, PT LIB siap bikin jadwal baru Liga 1. PT LIB siap menyusun ulang jadwal baru Liga 1 dan Liga 2 2021. Hal itu dilakukan bila pemerintah pusat memutuskan untuk memperpanjang masa PPKM darurat. PPKM darurat secara langsung berdampak pada penyelenggaraan Liga 1 dan Liga 2 2021. Kompetisi yang seharusnya mulai pada awal Juli ditunda ke Agustus mendatang. Pemerintah pusat saat ini sedang mewacanakan penambahan masa PPKM darurat selama 6 minggu. PT LIB siap berkoordinasi dengan para stakeholder sepak bola Indonesia untuk menemukan solusi terbaik. Untuk saat ini, penundaan Liga 1 2021 masih sesuai dengan rencana awal yakni sampai pekan ketiga Agustus 2021. Situasi akan berkembang bila pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai PPKM darurat. PSMS Medan meminta PSSI untuk segera memberikan ketegasan soal nasib kompetisi Liga 1 dan Liga 2 2021. Hal itu dirasa perlu agar klub mendapatkan kepastian dan tidak mengalami kerugian. Masyarakat Indonesia dinilai butuh pertandingan sepak bola untuk hiburan dan menaikkan imun. Penundaan Liga 1 dan Liga 2 mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Satu di antaranya adalah dari pengusaha sekaligus influencer kesehatan, Dr. Tirta Mandira Hudi atau yang akrab disapa Dr. Tirta. Menurut Dr. Tirta, pemerintah seharusnya tidak menunda kegiatan sepak bola di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Baginya, pertandingan sepak bola adalah hiburan untuk masyarakat yang saat ini kondisi psikisnya sedang terganggu sehingga bisa menaikkan imun tubuh.
Meski demikian, Dr. Tirta juga berharap agar penyelenggaraan kegiatan sepak bola menaati protokol kesehatan yang ketat. Langkah ini dilakukan agar kompetisi tidak berkembang menjadi klaster baru COVID-19. Liga 1 2021 saat ini sedang mengalami penundaan akibat meningkatnya angka penularan COVID-19 hingga PPKM darurat. Kompetisi elit Indonesia itu rencananya bergulir mulai 20 Agustus mendatang. Direktur Utama LIB, Ahmad Hadian Lukita, sepakat dengan hal yang diutarakan Dr. Tirta. Menurut Ahmad Hadian Lukita, sepak bola bisa membantu pemerintah untuk menekan angka penularan COVID-19. Adanya pertandingan sepak bola yang digelar secara tertutup membuat masyarakat akan berada di rumah karena menonton pertandingan sepak bola. Hal ini tentu akan mengurangi mobilisasi masyarakat. Fuck her in the bed.